Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Rahayu, saya mahasiswa semester 6 Prodi PAI. Dibuatnya video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah inovasi kurikulum. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar inovasi kurikulum PAI. Submateri yang akan saya jelaskan diantaranya adalah A. Pengertian kurikulum PAI, B. Karakteristik kurikulum PAI, C. Ruang lingkup kurikulum PAI, D. Pengertian inovasi kurikulum PAI, E. Latar belakang inovasi kurikulum PAI, F. Tujuan inovasi kurikulum PAI. Submateri yang pertama yang akan saya sampaikan adalah tentang pengertian kurikulum PAI. Kurikulum Pendidikan Agama Islam atau PAI merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan, serta cara pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Ia merupakan sekumpulan studi keislaman yang meliputi Al-Quran, hadis, akhlak, fikih, tarikh, dan kebudayaan. Kurikulum dalam pendidikan Islam dikenal dengan kata manhaj yang memiliki arti jalan yang terang yang dilalui oleh pendidik serta pendidik untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, keterampilan, serta sikap. Dan yang kedua adalah tentang karakteristik kurikulum PAI. Karakteristik umum kurikulum pendidikan Islam adalah agama dan akhlak yang merupakan tujuan utama serta yang diajarkan dan diamalkan harus berdasarkan dengan Al-Quran dan Sunnah serta ijtihad para ulama. Menurut At-Taimi Al-Syaibani, ada 5 ciri kurikulum PAI. Itu yang pertama, menonjolkan tujuan pendidikan agama dan akhlak pada berbagai tujuannya dan kandungan metode-metode, alat-alat, teknik-tekniknya yang bercara agama. Yang kedua, meluas cakupannya dan menyeluruh kandungannya. Yang ketiga, bersikap seimbang, diantaranya berbagai ilmu yang dikandung dalam kurikulum yang akan digunakan, serta itu harus juga seimbang antara pengetahuan yang berguna bagi pengembangan individual dan sosial. Yang keempat adalah bersikap menyeluruh dalam menata seluruh mata pelajaran yang diperlukan oleh peserta didik. Yang terakhir adalah kurikulum yang disusun harus sesuai dengan minat dan bakat peserta didik. Jadi itu pentingnya, ada 5 poin dalam karakteristik kurikulum PAI. C. Ruang lingkup kurikulum PAI. Menurut Ahmad Waghito 2013, isi materi kurikulum PAI didasarkan dan dikembangkan dari 2 sumber pokok, yaitu Al-Quran juga dan As-Sunnah. Di samping itu, materi pendidikan Islam juga diperkaya dengan hasil ijtihad para ulama serta ajaran-ajaran pokok yang bersifat umum, lebih rinci, dan mendetal. Kurikulum pendidikan agama Islam merupakan keharmonisan, keserasian, kesesuaian, dan keseimbangan antara 4 hubungan, yaitu hubungan manusia dengan sang Khalik, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan makhluk lain, dan hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Keempat hubungan tersebut tercakup dalam kurikulum pendidikan agama Islam yang tersusun dalam beberapa mata pelajaran. Di antaranya mata pelajaran PAI itu adalah akidah, akhlak, Al-Quran, hadis, SKI, dan bahasa Arab. Juga D. Pengertian inovasi kurikulum PAI. Menurut Ahmad Wahyu Hidayat, inovasi kurikulum pendidikan agama Islam adalah suatu pengembangan mengenai rumusan serta tujuan, materi, metode, juga evaluasi pendidikan yang bersumber pada ajaran agama Islam agar terjadi perubahan yang lebih baik dari sebelumnya. Itu merupakan inovasi dalam kurikulum pendidikan agama Islam ya. Inovasi kurikulum PAI juga dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan yang menghasilkan kurikulum PAI. Yang kedua, proses yang mengaitkan satu komponen dengan yang lainnya untuk menghasilkan kurikulum yang lebih baik. Yang ketiga, kegiatan penyusunan atau desain pelaksanaan, penilaian, penyempurnaan kurikulum PAI yang telah ada. Kita akan membahas tentang bagaimana sih latar belakang inovasi kurikulum PAI. Jadi, inovasi kurikulum PAI itu dilatar belakangi dengan adanya saat di tengah-tengah pesatnya inovasi pendidikan, terutama dalam konteks pengembangan kurikulum.
Seringkali para guru PAI merasa kebingungan dalam menghadapinya. Apalagi inovasi pendidikan tersebut cenderung bersifat top-down innovation dengan strategi power curve atau strategi pemaksaan dari atasan pusat yang berkuasa. Inovasi ini sengaja diciptakan oleh atasan sebagai usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan agama Islam atau untuk meningkatkan efisiensi secara efektivitas dalam pelaksanaan PAI dan sebagainya. Jadi yang melatar belakangi kurikulum PAI ini, inovasi kurikulum PAI ini karena adanya perubahan yang diperlukan agar lebih baik, agar lebih berkembang, juga guru PAI lebih merasa teratasi masalah-masalahnya dalam pembelajaran. Lalu tujuan inovasi kurikulum PAI. Pengembangan atau inovasi adalah suatu pemikiran atau strategi yang dirasakan untuk mengamati suatu hal yang baru bagi seseorang atau kelompok. Tujuannya untuk memecahkan permasalahan tertentu. Dalam hal ini, yaitu dalam kurikulum PAI. Perkembangan kurikulum PAI dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan prinsip relevansi menunjukkan perubahan dalam implementasi kurikulum PAI sesuai dengan zamannya. Tujuan pendidikan kurikulum PAI diharapkan mampu menjawab juga mampu memecahkan permasalahan dan rintangan para pendidik dan peserta didik pada abad 21 ini. Menyiapkan teori PAI yang sifatnya praktisi, yang mana peserta didik lebih menggunakan waktu untuk praktik materi tersebut. Pembelajaran inovasi mengharapkan pengajaran memiliki pilihan untuk mendorong para siswa untuk memunculkan inovasi baik dalam hal berpikir yang imajinatif maupun hal yang kreatif untuk mencapai sesuatu. Jadi kesimpulannya dalam pembahasan tentang konsep dasar kurikulum PAI ini adalah kita harus bisa untuk menginovasi kurikulum PAI guna untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam rintangan dan tantangan pendidikan pada hari ini. Contohnya memberikan inovasi dalam alat-alat yang digunakan pengajar untuk mendidik peserta didik atau metode yang digunakan, juga strategi yang lebih bisa terhandle dan kreatif untuk menunjang minat bakat mahasiswa atau siswi peserta didik dalam mempelajari pendidikan PAI. Mungkin cukupkan dari saya sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya cukupi dari sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.